menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan hari ini Tuhan kami boleh berada di rumah-Mu. Kami rindu menaikkan setiap puji dan penyembahan kami, dan kami percaya saat ini kami terima kekuatan dan sukacita daripada-Mu Tuhan, karena kami menyediakan waktu kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sungguh kami percaya Engkau hadir di tengah kami saat ini Tuhan, Engkau menjaga dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyembah Engkau hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang ada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Alzastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan
hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan, lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Semua Kau dahsyat Tuhan, perbuatan Kau ajaib Tuhan Yesus. Hati kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hati kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Merindukan penyembahan-Mu lebih lagi buat Tuhan saat ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan Engkau merasakan hadirat Tuhan, urapan Tuhan di tempat ini. Tuhan hadir dan siap mengurapi setiap engkau. Mari sama-sama buka
doa yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami semuanya meninggikan nama Engkau, dan kami percaya, kami mau menari, kami mau bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup buat kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sukacitamu. Sama-sama katakan saudara, amin. Berikan tepuk tangan yang mesej bagi Tuhan Yesus saudara. Katakan katakan haleluya. Yuk bertepuk tangan sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, ya. Mari datang
membuat persembahan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan Yesus, berkati orang dikuduskan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati umat Tuhan berlipat-lipat ganda. Terima kasih, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sebelum nanti kita berdoa, Bapak staf gembala berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Ya, terlebih dahulu kita akan adakan wisuda sebentar sambil kita memberikan persembahan saudara. Nanti setelah Bapak Ibu Saudara sudah memberikan persembahan, kita sama-sama akan bangkit berdiri. Kita akan menyaksikan wisuda. Dan anak-anak sekolah minggu nanti boleh bersiap-siap ya, untuk Bapak staf gembala juga akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tapi terlebih dahulu kita akan lakukan prosesi wisuda oleh saudara Ki Manuel Putra Gulto. Mungkin boleh maju ke depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, sekali lagi saudara, Bapak Ibu, kita akan melakukan prosesi wisuda oleh saudara Ki Manuel Putra Gulto, saudara. Boleh kita bertepuk tangan dulu Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Dari sekolah minggu sedang akan bergabung dengan GC. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar Bapak staf gembala berdoa. Kim yang hari ini sudah diwisuda dari sekolah minggu naik ke GC. Bapak di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kau hadirkan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan siang hari ini hamba-Mu mentapiskan dan mewisuda hamba-Mu Kim Tuhan, yang akan masuk ke GC Junior Church mulai hari ini Tuhan. Bila Kau pakai anakku ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, urapan turun atasnya dalam nama Yesus. Kasih karunia Tuhan melimpah-limpah, menjadi berkat bagi kedua orang tuanya, menjadi berkat di tempat di mana dia belajar, bahkan menjadi berkat di tempat di mana dia beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selamat berkati ya. Ya, sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Uratilah kami, anak-anak boleh maju. Sambil anak-anak maju, boleh media boleh difoto dulu sebentar. Hadiratmu kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu. Di tempat ini. Ayo, mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, kita doakan anak-anak sekolah minggu tempat ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memberikan kepada kami gereja Tuhan di tempat ini, anak-anak yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Engkau. Mari Tuhan, hari ini Engkau pakai anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, yang terus senantiasa berpengharapan hanya ada di dalam nama-Mu. Mereka percaya mereka akan bertumbuh di dalam kasih Kristus, baik jasmani maupun rohaninya, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati berurapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan yang terbaik, pintaran, kecerdasan daripada Tuhan curahkan atas mereka. Urapi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapi Yesus, urapi berkati dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhi dari mereka dengan kuasa Roh Kudus, berikan kesehatan, pertumbuhan yang terbaik.
baik, kasih karunia melimpah-limpah, urapanmu turun atas mereka, berkatmu melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus Kristus kita dalam nama Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi berikan pujian ini katakan. memberikan jaminan buat kami bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal, di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat saat ini, di siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Kau tolong kami Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi tuntunan Tuhan buat kami melakukan di dalam setiap hidup kami, untuk menyongsong menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi seluruh umat-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga kami terberkati sepanjang hari ini melalui kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara salam semuanya. Apa kabar hari ini? Sekali lagi salam. Nah, baru
Lalu saya melihat ada 200 orang ke arah seorang tempat ini. Puji Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena Tuhan kita Yesus luar biasa. Ya saudara, luar biasa bukan karena luar biasa sendiri, tapi karena Tuhan. Yang sudah dikatakan amin. Nah Bapak Ibu, di bulan ini saudara, di bulan Juli ini kita diberikan tema apa besar ya, tema besar, yaitu tentang second coming atau kedatangan Tuhan. Dan di minggu pertama, kedua, masuk kita minggu ketiga hari ini, saya mau tanya buat Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingat khotbah kemarin, di minggu kemarin, apa yang disampaikan firman Tuhan? Masih ada yang ingat? Ya, tentang pelita, ya, tentang gadis-gadis yang bodoh dan apa? Gadis-gadis yang bijaksana. Berapa orang yang bodoh? Berapa orang yang bijaksana? Kita lebih dari 5 Bapak Ibu. Amin. Nah, saya berdoa supaya kita semua menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Tidak hanya sebatas kita cantik, kita hanya sebatas kita ganteng, tetapi kita menjadi yang bijaksana di hadapan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang bijaksana yang mempersiapkan pelitanya ketika Tuhan Yesus datang. Amin saudaraku. Nah hari ini saudara, kita diberikan tema dari gereja yaitu tentang estafet terakhir. Kalau mendengarkan kata estafet, apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu? Olahraga. Betul ya? Olahraga estafet biasanya itu sebagai pelari saudaraku, pelari beregu. Biasanya kalau ada 5 orang pelari, yaitu yang kelima ya, tongkatnya dikasih yang keempat, yang keempat kasih yang ketiga, yang ketiga kasih ke yang kedua kasih yang ke satu dengan tongkat yang satu, ya, sehingga mereka tampil sebagai pemenang dan pemegang tongkat terakhir itu adalah kemenangan dalam suatu regu. Kenapa Tuhan kasih tema hari ini saudaraku estafet terakhir? Saya artikan bahwa estafet terakhir di sini adalah hari yang terakhir bagi kedatangan Tuhan. Yang sudah dikatakan amin. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, walaupun saat ini masih belum terjadi dan ini adalah nubuatan yang akan digenapi di dalam Alkitab. Penggenapan atau nubuatan-nubuatan yang ada di dalam Alkitab saudaraku, mulai dari nubuatan Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran Yesus di muka bumi, sudah dinubuatkan bahwa akan ada lahir seorang penebus dosa manusia. 700 tahun loh Bapak Ibu, belum lahir Kristus secara jasmani, tapi sudah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Terjadi nggak? Terjadi, digenapi. Dinubuatkan lagi bahwa Yesus itu akan lahir, akan mati, akan bangkit dari antara orang mati, dan akan naik ke surga. Sudah digenapi belum? Sudah Bapak Ibu? Dari belakang sudah belum? Sudah ya? Betul ya? Oke, kita sepakat dulu sudah digenapi. Ya, sampai Yesus naik ke surga sudah digenapi. Tapi Yesus berjanji Dia akan datang kembali. Sudah digenapi belum? Belum. Itulah yang kita nantikan sekarang. Itu yang kita apa namanya? Mempersiapkan diri sekarang bagaimana agar kita bisa menjadikan sebagai mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mau menyambut kedatangan Tuhan katakan amin. Haleluya. Saudara siap? Ikutin ya. Ikutin khotbah saya hari ini. Nah, setidaknya saudara saya kasih gambaran buat kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus nanti itu dibagi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama saudaraku, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 24 ya, ayat 1 sampai ayat ke-50 sampai 51 sampai berapa itu? Dan juga di dalam 1 Tesalonika 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Nanti saya akan ambil tema hari ini tentang Matius 24 ayat yang ke-13, nanti saya ambil tema. Nah, kedatangan Tuhan saudara sepertinya harus saya turun supaya nggak ngantuk Bapak Ibu.
Aku melihat dari mimbarnya ada yang ngantuk. Karena Tuhan Yesus tidak suka orang yang ngantuk ketika firman diberitakan. Yang setuju katakan amin. Betul ya? Aku lihat walaupun saya begini, tapi saya melihat sana. Saya bukan bersulap, tapi memang keadaan seperti itu. Ya, kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu dibagi dalam kedua tahap. Tahap yang pertama adalah Yesus datang di awan-awan. Tahap yang pertama, Yesus datang di awan-awan. Dan disebutkan Alkitab, ketika Tuhan turun dari surga, datang di awan-awan antara langit dan bumi, belum menginjakkan kakinya di bumi, itu akan terjadi pengangkatan gereja. Siapa itu gereja? Gereja adalah saudara dan saya. Gedung ini akan tertinggal, tapi kita akan diangkat oleh Tuhan di awan-awan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, saudaraku, itu akan terjadi kebangkitan orang-orang nanti yang telah mendahului kita, yang percaya dan beriman kepada Kristus. Ada catatan kakinya. Bukan semua. Tapi orang-orang yang mendahului kita, mati di dalam Kristus, akan dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi ada dua kelompok yang dibangkitkan pada saat itu. Siapa? Kelompok orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup, yang percaya kepada Kristus. Ingat, yang percaya dan tidak meninggalkan imannya, tidak satu kali satu bulan datang ke gereja, tapi setiap minggu datang ke gereja. Yesus katakan amin. Itu orang yang diangkat. Maaf saudaraku, kalau hanya setengah-setengah kita datang sama Tuhan, jangan-jangan kita menjadi orang yang tertinggal nanti ketika Tuhan Yesus datang. Tapi saya mau katakan buat kita hari ini, serius dengan Tuhan. Aman? Amin? Bukan aman ya, amin. Serius dengan Tuhan. Kalau kita serius dengan Tuhan, saya tidak percaya Tuhan juga serius dengan kita. Amin? Ada masalah kan? Ada, dari wajah Bapak Ibu saya sudah lihat ada masalahnya. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mampu menyelesaikan semua masalah kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Gak apa-apa Pak, gak usah. Itu yang pertama. Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita yang masih hidup, dan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dari kubur. Kira-kira ini, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau kita hari ini Tuhan Yesus datang, lalu kita ini semua keangkat, hilang, yang ketinggalan semua Alkitab, handphone, baju segala macam ketinggalan, hilang. Bagaimana cara mengangkat kita? Yesus berkata, Dia akan menyuruh malaikatnya ke 4 penjuru bumi, utara, timur, selatan, barat. Tuhan akan menyuruh malaikatnya. Berapa jumlah malaikatnya? Gak tahu. Gak usah perdebatkan itu. Yang jelas malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan, jumlah penduduk malaikat Tuhan bisa lebih dari jumlah penduduk bumi. Penduduk bumi berapa banyak? Kira-kira 8 miliar ya sekarang. Bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat jumlah malaikat Tuhan. Bisa saja. Bisa saja. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus malaikatku ke 4 penjuru bumi. Ngapain? Untuk mengangkat anak-anaknya yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Siapa itu? Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Saya bukan menakut-nakutin ya Bapak Ibu, tapi memang ini hari zaman terakhir. Nanti kita akan baca tanda-tanda zaman. Sudah terjadi semua. Tinggal satu yang belum, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apakah kita sudah siap? Jangan bilang berurusan, nanti saya mati sebelum kedatangan Tuhan. Sama aja. Nanti kau akan dibangkitkan. Pada saat kebangkitan orang mati, gak dibangkitkan, masih di dalam kubur terus. Bagaimana cara Tuhan? Mungkin Anda berpikir, bagaimana caranya bisa mengangkat kita? Ini kan berat badannya ada 50, ada 60, ada 80 kilo. Bagaimana cara Tuhan bangkitkan? Gak usah urusin Tuhan. Dia berkata, aku mengangkat engkau dalam sekejap mata. Aku akan merubah kau menjadi tubuh kemuliaan. Amin. Kau usah urusin itu. Kemampuan Tuhan itu di luar akal pikiran kita. Ketika Tuhan datang, Dia mengangkat. Setelah terjadi pengangkatan, saudaraku, kira-kira apa yang terjadi di bumi ini? Kacau. Apa Bapak Ibu? Kacau. Pasti yang diangkat mungkin ada supir truk, diangkat truknya jalan sendiri, nabrak kemana-mana. Mungkin itu pilot ataupun supir kereta api, diangkat oleh Tuhan. Kereta apinya mau kemana-mana, pesawatnya kemana-mana, nabrak kemana-mana. Artinya apa? Terjadi kekacauan dunia yang sangat hebat, yang tidak pernah terjadi, yang tidak akan pernah terjadi lagi. Itulah kedatangan Tuhan nanti di awal-awal. Baru pertama saudara, kita pertama. Ketika
Bumi ini kacau, saudara. Ya, saya akan kasih silsilahnya secara garis besar ya. Memang penyampaian tentang akhir zaman tidak selesai satu sesi khotbah seperti ini, Bapak Ibu. Bahkan kalau di kuliah bisa sampai 10 SKS baru bisa selesai. Ketika Tuhan Yesus selesai, gereja Tuhan telah diangkat. Ya, gedung gereja nggak diangkat, Bapak Ibu Saudara. Yang diangkat adalah saudara dan saya. Yang diangkat, katakan amin. Amin. Ya, ketika dunia kacau, ketika dunia terjadi kehancuran kemana-mana, tidak ada yang bisa mengatasi. Presiden pun tidak bisa mengatasi negaranya karena kekacauan yang terjadi. Jutaan orang diangkat, jutaan orang juga mungkin tertinggal. Amin. Apa yang terjadi? Disitulah kesempatan yang dituliskan dalam Alkitab akan muncul yang disebut dengan antikris dan nabi palsu. Di situ mulai mereka bereaksi dan Tuhan membatasi waktu mereka. Hanya berapa tahun? Hanya 7 tahun. Mereka berkuasa. Mereka menyesatkan banyak orang di muka bumi. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhan sudah diangkat. Orang-orang mati pun yang sudah mati di dalam Tuhan sudah diangkat. Sekarang tinggal orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang memang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan. Muncullah yang disebut dengan antikris. Dia datang sebagai penenang bagi dunia. Dan ketika dia datang, orang ini, saudaraku, Alkitab mencatat di dalam Wahyu bahwa dia akan memberikan kesejukan bagi seluruh masyarakat dunia. Dan dan pemerintahannya, saudara, 7 tahun dibagi dalam 2 tahap kepemerintahannya. Tahap yang pertama adalah 3,5 tahun. 3,5 tahun dia memerintah dan dia bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia. Sehingga pujian, pengagungan, ya, dialung-alungkan, ya, disanjung-sanjung, yang hebat raja bisa menyelesaikan dunia yang sedang kacau ini. Disanjung dia. Tapi ingat, 3,5 tahun kemudian dia berlaku secara kejam. Ya, dia berlaku secara kejam. Artinya apa? Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus akan dibantai sama dia. Semua orang-orang yang masih mengaku Yesus akan dihabisi sama dia. Buka Wahyu 20 ayat 4, Mas. Orang-orang yang percaya dan bertahan walaupun dia mati, walaupun dia disiksa, dia akan bangkit pada kebangkitan yang pertama. Dia akan bersama dengan Kristus. Wahyu 24 ayat 4 berkata begini. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini yang pertama di zaman antikristus. Kita berdoa, doa saya dan doa kita semua, jangan sampai kita ada di masa 7 tahun. Tapi yakinkan dirimu, yakinkan diri saudara dan semua kita ada di tempat ini, kita ikut dalam pengangkatan di awal-awal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu iman kita. Coba iman GBI Betel Indonesia, coba tadi slide saya. Gereja Betel Indonesia, saudara, mengimani bahwa kedatangan Tuhan dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama tadi adalah kedatangannya di awan-awan, dan yang kedua, tahap yang kedua adalah Yesus akan menginjakkan kaki di bumi. Ini adalah kedatangannya dengan orang-orang kudusnya. Nanti di dalam Yudas 1:14. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali dibagi dalam 2 tahap. Semoga kita ada di tahap yang pertama. Amin. Saya berdoa supaya kedatangan Tuhan di awan-awan, semua gereja, semua jemaat di BTS bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan diangkat sama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku,
7 tahun itu saudaraku, Yesus datang kembali. Dia baru datang di tahap yang kedua. Dia akan menginjakkan kakinya di bumi. Kalau yang pertama tadi, tahap pertama masih di awan-awan. Ya, di tahap yang kedua dia akan menginjakkan kakinya di bumi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Terus dengan siapa dia datang? Dengan saudara dan saya. Siapa itu? Yang diangkat pada pengangkatan gereja ketika Yesus ada di awan-awan. Dia akan datang kembali ke bumi, Bapak Ibu, setelah selesai pemerintahan. Karena tadi saya katakan bahwa Tuhan memberikan masa antikris itu hanya 7 tahun. Nanti baca di dalam Daniel 9. Hanya masa 7 tahun. Di luar itu Tuhan gak kasih lagi. Hanya masa 7 tahun saja. Dan di akhir pemerintahan antikris dan nabi palsu di akhir 7 tahun itu, Tuhan Yesus datang kembali dari surga bersama dengan, perhatikan, bersama dengan orang-orang yang telah diangkat pada saat pengangkatan gereja Tuhan. Amin. Saudara ada di dalamnya, saya ada di dalamnya, kita semua yang ada di dalamnya, yang serius dengan Tuhan. Amin. Ketika Yesus datang ke bumi, saudara menginjakkan kakinya, dan apa yang terjadi? Yang pertama, dia akan memerangi nabi palsu tadi. Bersama siapa? Bersama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Dia akan memerangi nabi-nabi palsu tadi. Dia akan memerangi antikris tadi, saudara, bersama dengan orang-orang kudusnya Tuhan. Apa yang terjadi? Tadi di Wahyu 20 ayat 4 tadi bahwa orang-orang yang tidak meninggalkan Tuhan walaupun kepalanya dipenggal dan dia tidak mau dipasangkan angkat dan menang itu, dan juga dia tidak mau tanda di dahinya, mereka akan diselamatkan. Dan ketika Yesus turun memerangi nabi palsu dan orang dan antikris itu, semua akan dilemparkan ke dalam lautan api yang kita sebut adalah neraka, bersama dengan kroni-kroninya, bersama dengan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Orang-orang yang tidak taat sama Tuhan, orang-orang yang ogah-ogahan ke gereja, orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, orang-orang yang malas berdoa, orang-orang yang malas memuji Tuhan, bahkan orang-orang yang meninggalkan gereja. Itu teman-teman antikris nanti di akhir zaman. Itu teman-temannya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Saya mau kasih tahu aja, karena pembenaran firman Tuhan berkata bahwa itu firman itu bermata dua, pedang bermata dua. Jadi menusuk yang memberitakan, menusuk juga yang akan menerima berita. Amin, saudaraku. Nah, ketika kedatangan Tuhan itu yang kedua kali, dia akan memenjarakan saudaraku. Ya, dia akan memenjarakan iblis selama berapa tahun? 1000 tahun. Selama 1000 tahun. Jadi siapa yang tinggal di bumi, Pak? Yang tinggal di bumi adalah orang-orang yang taat sama Tuhan dan yang masih bertahan tadi pada saat antikris itu, pada saat nabi palsu itu dilawan oleh Tuhan, diperangi oleh Tuhan, dilemparkan ke dalam lautan api dan dikunci selama 1000 tahun. Itu yang disebut nanti bumi, ya. Bumi, Yesus mendirikan kerajaan di muka bumi ini yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Nah, peperangan antara Yesus dan orang-orang kudusnya dengan nabi palsu tadi, saudaraku, dengan antikris tadi, itu yang disebut dengan peperangan Harmagedon. Nanti boleh baca di Alkitab, ada. Ya, itu yang disebut peperangan Harmagedon. Jadi orang-orang nabi palsu yang mendirikan patung besarnya, yang harusnya menyuruh semua manusia yang percaya ke Yesus supaya kita menyembah patung yang dia buat. Tapi siapa yang bertahan sampai kesudahan, itulah yang diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setelah masa 1000 tahun, saudara, ya, ini secara singkat saja. Setelah masa 1000 tahun yang nanti di bumi damai, saudara, nggak ada lagi yang sakit hati, nggak ada lagi. Ya saya nggak tahu masih ada yang pacaran, apa saya nggak tahu. Nggak ditulis di sosok. Tapi yang jelas 1000 tahun damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada keributan, tidak ada pencuri, tidak ada penjahat, tidak ada segala sesuatu.
Bahkan dikatakan Yesaya atau di mana saya lupa, bahwakan anak singa akan berdampingan dengan binatang-binatang lain, tidak akan bermusuhan. Bahkan dikatakan di dalam Wahyu, orang muda akan mencapai umur 100 tahun. Bahkan dikatakan orang yang mati 100 tahun itu dianggap kena kutuk. Begitu damai nanti di zaman 1000 tahun itu, saudara. Karena kenapa? Yang memerintah adalah Tuhan Yesus. Tapi setelah 1000 tahun kemudian, ya ini urutan-urutannya harus Bapak Ibu tahu nih, supaya mempersiapkan diri. Setelah 1000 tahun, iblis akan dilepaskan kembali. Iblis akan dilepaskan kembali. Dia dibuka lagi kunci kerajaan maut. Akan dikasih kepada pemilik, yaitu siapa dia? Bintang timur yang jatuh ke bumi. Siapa lagi kalau bukan Lucifer. Dan Wahyu 9 berkata, kepada dia penunggang kuda putih itu diberikan kunci kerajaan maut. Dan ketika dia menerima kunci kerajaan maut itu, tidak banyak perkataan, tidak banyak cekcok lagi. Dia langsung membuka itu. Dan iblis keluar lagi akan menjelajahi seluruh perkemahan orang-orang kudus. Perkemahan orang-orang kudus seperti apa? Seperti gereja, seperti persekutuan, ya, seperti orang-orang yang berkumpul di dalam komunitas. Iblis datang ke sana. Apa? Ngapain mereka? Mencobai lagi. Ya, mencobai lagi. Anak-anak Tuhan, benarkah serius dengan Tuhan? Benarkah tidak meninggalkan imannya? Jadi iman Kristen itu, saudara, jangan main, saudara, diuji terus. Makanya kalau ada masalah hari-hari ini, udahlah, itu cuma masalah dunia. Masalah nggak ada uang, masalah nggak ada transportasi, masalah kesehatan, itu kecil bagi Tuhan, Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah ujung kehidupan kita, yang paling penting. Bagaimana nanti ujung kehidupan kita ini? Kepada siapa kita? Nah, pada saat nanti setelah masa 1000 tahun, itu akan dilepaskan lagi iblis. Nanti baca di Wahyu 20, ya, di situ dikatakan iblis dilepaskan. Dia akan menjelajah, mendatangi gereja-gereja ini, siapa yang masih serius sama Tuhan nih. Wah, ini kadang-kadang Anda setengah-setengah ini, ya Tuhan dia dibawa lagi sampai nanti, saudaraku, ya, terjadi peperangan lagi nanti. Tuhan Yesus lagi kembali akan melawan, akan memisahkan, dan sampai kepada kita yang disebut dengan tahta putih. Ya, tahta putih. Tahta putih itu apa? Yaitu pengadilan Kristus, di mana orang-orang yang benar akan masuk ke surga, dan orang-orang yang tidak benar akan masuk ke neraka. Disitulah terakhir kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi proses kehidupan kita ini tidak mudah. Makanya kita serius dengan Tuhan. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu serius banget. Saya kembali ke atas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, saudaraku, supaya kita bisa mempersiapkan diri sampai kedatangan Tuhan? Slide. Saya ambil satu ayat. Saya nggak baca semua ya, Bapak Ibu. Di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 dikatakan di situ, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan, kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Tetapi siapa yang selamat sampai kepada kesudahan? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Tapi kasih karunia itu, kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan yang Tuhan tidak berikan, keselamatan itu bisa hilang nggak? Bisa. Jangan pikir jadi orang Kristen. Kalau hanya orang Kristen KTP, hanya orang Kristen yang memanas-manasin kursi gereja tanpa ada perubahan dalam hidup, sama saja. Apa bedanya dengan orang luar sana yang tidak kenal Tuhan? Makanya orang Kristen harus berubah. Amin. Harus berubah dalam sikap, perbuatan, tingkah laku, harus berubah. Dan yang kedua, harus berbuah. Amin, saudaraku. Kita dikatakan sebagai murid Kristus, kita dikatakan sebagai anak Tuhan dari mana? Dari buahnya. Kalau buah kita manis, akan bisa dinikmati oleh orang lain. Kalau buah kita kecut, kalau buah kita asam, kalau buah kita pahit, apa bisa dinikmati oleh orang lain? Orang lain bilang, itu jangan mangga itu enak, asam. Jeruk itu
asam buahnya. Dan kalau dia bilang, buah mangga itu manis banget. Enak gak gara-garanya? Enak, rebutan ngambilnya. Biarlah hidup kita, saudaraku, menjadi rebutan bagi orang lain. Biarlah kelakuan kita, sifat dan karakter kita dipertontonkan kepada banyak orang, yaitu karakter Kristus. Sehingga kita sampai pada kesudahan nanti, kita yang orang-orang yang diangkat bersama dia di dalam pengangkatan gereja Tuhan. Ya, sekali lagi ayat tadi, buka lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saya bedah ayat ini, saudaraku. Saya ambil kata bertahan. Apa sih arti bertahan di sini? Yang pertama, slide. Kata bertahan dalam Yunani berkata hupomeno. Hupomeno itu artinya memang bertahan. Nah, yang pertama di sini, bertahan di sini sampai akhir zaman. Tuhan mengharapkan kita supaya tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Tuhan mengharapkan kita supaya kita bisa bertahan sampai kesudahannya, yaitu bahwa kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Ada banyak tantangan buat kita hari-hari, saudaraku, setiap hari. Bangun pagi aja itu tantangan. Amin. Doa pagi itu tantangan, saudara. Datang beribadah ke gereja itu tantangan. Yang satu ibunya belum mandi, yang suami sudah siap-siap, sudah pakai baju rapi. Gimana gak terjadi keributan? Yang satu terlambat atau cepat? Tantangan gak? Tantangan, Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan tidak mudah menyerah. Kejar, berlari, terus lakukan. Itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Kita nggak boleh menyerah sama iblis. Kita harus tantang. Makanya di sini firman Tuhan tadi berkata ini bahwa bagi siapa yang bertahan sampai akhir zaman, sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan di sini, sistem pertahanan seperti seorang perang, seperti seorang prajurit melakukan atau membuat sistem pertahanan, sama seperti pemain bola membuat pertahanan di belakang supaya gol mereka tidak masuk. Nah, ini sama dengan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bertahan sampai akhir zaman? Yang pertama, saudara, Tuhan mengatakan supaya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Yang kedua, saudara, supaya kita tetap setia. Next, slide-nya dulu deh. Ada ayatnya. Yang pertama tadi itu, slide. Ya, bukan. Nomor satu mana nomor satu? Nah, satu ini adalah supaya kita tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan perubahan. Ayatnya ini. Dalam segala hal, ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, bersama dengan Tuhan tentunya, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ini yang diharapi oleh Rasul Paulus setelah dia melakukan penganiayaan kepada jemaat, dan setelah dia ditangkap oleh Tuhan waktu perjalanan ke Emmaus, saudaraku. Tuhan memperlihatkan diri kepada Paulus, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus. Dia berkata, engkaulah yang menganiaya aku. Dan setelah Rasul Paulus mengalami pertobatan yang luar biasa, saudaraku, setelah ditangkap oleh Tuhan, banyak masalah yang dihadapi enggak? Banyak, Bapak Ibu. Dia dicerah, dia dipukul, dia dihina, dia disiksa malah. Tetapi Rasul Paulus berkata di sini, dalam segala hal kami ditindas. Sejauh mana sih jemaat Tuhan ditindas di tempat ini? Belum sampai seperti Rasul Paulus kita ditindas, Bapak Ibu. Apalagi belum sampai seperti Yesus ditindas. Baru ecek-ecek masalah yang saudara yang kita hadapi. Baru kita nggak diomongin orang, kita tersinggung. Baru ecek-ecek ke masalahnya. Benar gak? Baru kita nggak
apa namanya, kita diomongin orang lain aja, itu baru ecek-ecek saudaraku. Tapi jangan mempertahankan masalah itu terjadi. Kita harus bertahan. Seperti Rasul Paulus memberikan pengajaran, meyakinkan kita dalam ditindas tidak terjepit. Kami habis akal, nggak bisa lagi bagaimana cara keluarnya ya Tuhan. Ini masalah ini belum selesai. Tuhan bagaimana caranya? Di sini Rasul Paulus berkata mengajarkan kita, meyakinkan saudara, tidak habis akal. Alias ada jalan keluar. Ya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Percayalah saudaraku, ada Yesus yang menolong kita. Amin. Saudara, dalam masalah saat ini, dalam sakit penyakit, dalam masalah ekonomi, pekerjaan, jodoh sekalipun, ada Tuhan di dalamnya. Libatkan dia, Tuhan akan turun campur tangan. Amin. Kadang-kadang kita ini kadang-kadang sombong sama Tuhan. Kita sudah mampu, kita sudah bisa. Saya sudah bisa Tuhan. Kita ini rapuh Bapak Ibu Saudara. Buktinya apa? Mati. Benar nggak? Kita ini rapuh, nggak ada kekuatan sama sekali tanpa Tuhan. Oleh karena itu, kita mulai sekarang, saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini, seriuslah dengan Tuhan. Kalau nggak sebagai jemaat, rajinlah beribadah sama Tuhan. Jangan bongong-bongong, hari minggu ini datang, minggu depan enggak. Minggu depan enggak, terlambat lagi. Itu bermasalah Bapak Ibu Saudara. Saya mau kasih tahu, ini masalah-masalah kecil seperti ini anak-anaknya iblis. Anak-anak yang tidak terpelajar. Saya mau kasih tahu aja, apa mau kita kembali seperti kanak-kanak? Kan nggak mungkin. Makanya Nikodemus berkata, ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, harus kau dilahirkan kembali. Nikodemus berkata, bagaimana Tuhan bisa saya dilahirkan kembali? Saya sudah besar begini, bagaimana saya bisa masuk ke dalam rahim ibuku? Namun Yesus bukan mengartikan itu. Tetapi Yesus berkata, harus kau dilahirkan dari air dan roh. Makanya kita itu harus dipimpin oleh roh, saudaraku. Jangan bangga dengan keimananmu hari ini, masih banyak yang belum terselesaikan. Jangan puas dengan kamu rajin ke gereja, Bapak Ibu datang rajin ke gereja. Iblis juga tidak takut dengan orang datang ke gereja, Bapak Ibu. Iblis tidak takut satu. Tapi yang iblis sementara adalah ketika, perhatikan baik, ketika kita melakukan firman Tuhan, itu iblis sementara. Rajin ke gereja itu nggak apa-apa Bu. Rajin doa nggak masalah. Rajin melayani pun nggak masalah bagi iblis. Tetapi ketika iblis mencoba Yesus, masih dia berkata, tunggu waktunya, ada waktunya lagi sama iblis. Artinya apa? Dia nggak ada hentinya mengganggu orang-orang yang percaya sama Tuhan. Jadi kalau saudara diganggu saat ini, itu artinya imanmu sedang bertumbuh, imanmu sedang bergerak, imanmu sedang maju. Karena kenapa? Iblis tahu bahwa kau dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya jangan takut saudaraku dengan setiap masalah yang ada. Saya mau mengajarkan jemaat supaya dewasa di dalam Kristus. Amin. Jangan jadi jemaat yang gak dewasa, yang masih memerlukan susu terus, udah jenggotan masih susu terus dikasih. Ya gak mungkin lah. Kita harus dewasa di dalam Kristus Yesus. Tidak terkecuali semua pelayan Tuhan termasuk saya harus belajar terus semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, saya tadi sampaikan di ibadah raya pertama. Satu poin penting, satu tema besar saya dan istri tentang kenal Tuhan. Orang yang sudah kenal Tuhan, saudaraku, pasti dia gak banyak neko-neko. Benar gak? Disuruh oke siap melayani, disuruh datang ke gereja oke siap, disuruh doa oke siap, disuruh menyembah oke siap. Itu orang yang sudah mengenal Tuhan. Tapi orang yang belum mengenal Tuhan, apa sih gitu-gitu mulu? Apa sih gak ada pergerakan? Itu orang yang kenal Tuhan, saudaraku. Dia hanya kenal di permukaan. Tuhan Yesus itu baik katanya. Ya baik. Dari dulu juga baik Bapak Ibu. Tapi kalau kita gak punya respon, kita gak punya feedback dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, sama aja gak ada artinya. Jangan berharap bahwa Tuhan nanti kita akan datang ke dalam perjamuan kudus sana domba. Saya bukan marah-marah loh, Ibu ya. Tapi saya sampaikan ini supaya kita dewasa di dalam Tuhan, amin. Jangan menjadi jemaat yang jemaat yang cengeng. Gak mau ditegur tersinggung.
lalu tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan. Apa itu? Ya, banyak kondisi-kondisi saja sekarang. Adakah dalam gereja Tuhan? Banyak. Bukan ada, banyak. Ditegur, tersinggung, keluar. Yang rugi siapa? Saya nggak rugi. Tuhan juga nggak rugi. Makanya Bapak Ibu, saya mengajarkan ini firman Tuhan bahwa kita mempersiapkan diri di waktunya ya. Kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Yang kedua, saudaraku, jangan singkat. Apa arti bertahan? Yang kedua adalah tetap setia untuk berpegang pada firman. Setia Bapak Ibu, jangan bolong-bolong baca firman Tuhan. Setia. Yesus adalah setia dan taat kepada Bapaknya ketika menginstruksikan datang ke bumi ya, selesaikan itu masalah tentang dosa. Yesus datang meninggalkan surga, datang dengan setia, mengambil rupa seorang hamba, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itulah kesetiaan yang harus kita teladani dalam hidup kita Bapak Ibu. Amin. Ayatnya Timotius 3:16 berkata begini. Ini saya ambil dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Semua yang tertulis, karena bahasanya mudah, ya, bahasa sehari-hari. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami, dihembusi oleh Allah dan berguna untuk apa? Mengajarkan yang benar. Makanya sumber pengajaran memang sumber pengetahuan di sekolah, betul, itu nggak bisa dibantah. Tapi sumber kebenaran adalah firman. Firman itu menghantar kita masuk kepada yang punya firman. Siapa yang punya firman? Yesus. Tanpa firman nggak mungkin kita bisa berjumpa dengan Dia. Omong kosong. Saya mau sampaikan buat kita. Omong kosong kalau bilang saya Kristen, saya pendeta besar, saya menyampaikan firman. Omong kosong kalau tidak pernah bergaul dengan firman Tuhan, tidak mungkin dia sampai kepada Yesus. Itu aja kuncinya. Betul? Untuk menegur orang-orang yang tidak ditegur secara langsung, ditegur langsung oleh firman Tuhan. Mau tersinggung sama Tuhan, silakan saja tersinggung sama Tuhan. Kalau tersinggung sama pendeta, masih bisa. Tapi tersinggung sama Tuhan, silakan saja tersinggung sama Tuhan. Kalau dia tegur melalui firman, ya kan? Ada yang mau tersinggung sama Tuhan? Puji Tuhan, bertobatlah. Dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah, itu fungsi firman Bapak Ibu. Jangan tinggalkan firman. Apalagi yang tidak pernah buka firman, bermasalah besar. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terakhir, ketiga. Arti bertahan yang ketiga adalah melatih diri. Nah, ternyata ada latihan Bapak Ibu. Supaya kita bertahan sampai kepada kedatangan Tuhan. Seorang yang menjadi olahragawan mencapai kemenangan, berlatih atau enggak? Berlatih. Firman Tuhan juga kita harus melatih Bapak Ibu. Apa yang dikatakan? Melatih diri. Sebelum melatih diri setiap hari. Setiap apa Bapak Ibu? Bukan setiap minggu ya. Jangan pikir karena datang ke gereja lalu semuanya sudah dilakukan kebenaran. Enggak. Tapi di sini dikatakan melatih diri setiap hari untuk tetap taat kepada Tuhan. Ayatnya. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Karena mengandung apa? Janji baik untuk hidup sekarang, untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maksudnya apa? Hidup pada saat kedatangan Tuhan Yesus, masuk kita kepada kekekalan. Hanya ada dua kekekalan, tetap namanya kekekalan. Hanya ada dua. Yang pertama kekekalan di dalam kerajaan surga, dan dua kekekalan di dalam neraka. Selalu ada dua pilihan di dunia ini, betul ya? Ada hidup dan yang mati. Ya, ada gembira dan tidak bergembira. Ada saat menangis, ada saat tertawa. Hanya dua pilihan. Ada terang, ada gelap. Makanya saudaraku, di sini dikatakan pada kita supaya melatih diri setiap hari, jangan setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap jam Bapak Ibu, lebih diperketat lagi, ya, untuk tetap taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ayo kita bangun berdiri yuk. Haleluya. Sebelum kita
mempersiapkan diri untuk kebenaran untuk perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan diri kita minta pengampunan sama Tuhan. Berdoa pribadi dan pas pribadi, kita meminta penudusan daripada Tuhan supaya kita semua dosa-dosa kita diampuni. Percayalah bahwa Tuhan Maha Pengampun. Ayat Alkitab bercatat begini, walaupun dosamu merah seperti kemisi dan akan diputihkan Tuhan seperti salju. Yang percaya katakan amin. Yesus datang ke dunia bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Kalau kita semua orang berdosa, ingat bahwa Tuhan Yesus telah membayar dosa kita di atas kayu salib. Sekarang tugas kita adalah supaya kita bisa mengerjakan keselamatan yang Tuhan telah persiapkan buat kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita mohon ampun sama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak baik, tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta mohon ampun sama Tuhan. Pribadi lepas pribadi berdoa sama Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Kristus dan sebelum kita minum darah Yesus yang menjadi lambang keselamatan yang Tuhan telah kerjakan buat kita, ampuni kami Tuhan. Ampuni. Pribadi masing-masing mohon ampun sama Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi kesalahan saudara, apa yang menjadi perbuatan saudara yang tidak berkenan sama Tuhan. Mohon ampun sama Tuhan. Ini kesempatan, momentum ini di dalam kita perjamuan kudus siang hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dalam segala dosa dan kesalahan kami. Dan sebentar kami akan makan tubuhmu dan darahmu ya Tuhan, sebagai lambang taatan kami kepada Kristus atas keselamatan yang Kau telah berikan buat kami. Mari kita angkat roti kita, Bapak Ibu Saudara. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 berkata begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat rotimu lebih dari kepada kepalamu. Kita memberikan penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan kita saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak buat pengorbananmu. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih.
Terima kasih buat kesempatan ini. Engkau sudah menguduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Engkau sudah membasuh kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau sudah mengampuni kami dengan tubuh-Mu yang tercurah, yang mati di atas Kalvari. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu karena dosa-dosa kami. Hari ini Tuhan, kami telah belajar tentang kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajar kami Tuhan supaya kami tetap bertahan sampai kesudahan zaman, sehingga tidak ada satupun yang bisa menggoyahkan kami. Situasi, keadaan, sakit, penyakit, kondisi apapun, tidak ada yang menggeser iman kami kepada Kristus. Karena hanya Engkau juru selamat kami, karena hanya Engkaulah kekuatan kami yang memampukan kami, membawa kami sampai kepada kesudahan zaman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu hari ini Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan firman ini tertabur di tanah yang baik, di tanah yang subur, yaitu di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kesehatan kami, berkati seluruh keluarga kami, dan kami percaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan Bapak Ibu perpuluhan, persembahan yang kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kemarin saudaraku kita tahun 18 kita ada opening gereja baru yang kita buka kemarin di Grand Metro, dan saya tidak percaya penuaian jiwa akan terus terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingatkan kembali satu poin oleh Gembala Sinode kita saudaraku Pendeta Ruben Adi, bahwa gereja ini sudah tersedia. Tetapi bagaimana respon kita dengan jemaat Tuhan? Apa hanya kita melihat, apakah hanya datang begitu saja? Dan dia pesankan kemarin Bapak Ibu Saudara, kalau gereja sudah tersedia, gedung sudah tersedia, bangku-bangku sudah tersedia, tugas kita tuai jiwa bagi kemuliaan. Amin saudara. Saudara bersedia menuai jiwa? Ajak orang di tempat ini saudara, ya, ajak orang supaya kita beribadah bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan, ya. Jadi ya gereja juga butuh biaya ya saudara. Ya, butuh biaya. Ini gedung ini cukup besar sampai kita ke sana. Sound system kita pakai semua, membutuhkan listrik. Saya nggak meminta kalau Bapak Ibu Saudara, tapi saya minta sama Tuhan melalui hidup saudara. Makanya kita terus berdoa sama Tuhan supaya kita terus beribadah di tempat ini, dan saya tidak percaya ke depan ini Tuhan pasti berikan yang terbaik lagi kepada kita. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berikan yang terbaik. Angkat semua persembahan kita kepada Tuhan. Saya berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau dari setiap rupiah yang kami berikan Tuhan, baik perpuluhan kami, persembahan khusus, bahkan ibadah persembahan diakonia, penginjilan dan seterusnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati, Engkau rapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan yang belum sempat memberi hari ini, Tuhan Engkau berkati juga mereka. Engkau buka jalan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah berkat Allah diperintahkan datang di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Dalam nama Yesus yang memberi kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan memberi. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat GBI BTC yang mau memberikan persembahan, Puji Tuhan, keluarga besar GBI BTC rindu menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami hari ini. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya sejenak. Puji Tuhan, di belakang ada beberapa saudara kita yang baru pertama kali hadir. Boleh kasih tepuk tangan kami buat Tuhan Yesus. Boleh sejenak bangkit berdiri agar kami boleh mengenali Bapak Ibu Saudara. Dan mari sama-sama kita arahkan tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan kirimkan beribadah bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap aspek kehidupan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami mengundang saudara untuk beribadah bersama dengan kami di tempat ini minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Dan saat ini kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli. Jika ada dengan cepat boleh maju ke depan dan akan didoakan oleh Bapak Gembala kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang bulan Juli. Tanggal 1 sampai 31. Yang ulang tahun dulu ya, ulang tahun. Yang dulu ya, dulu ulang tahun dulu. Irwan. Ya. Puji Tuhan. Bisa sedikit. Ayo kita angkat tangan kita sama-sama, yuk kita mau doakan saudara kita yang berulang tahun di bulan Juli. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih kalau anak-anak-Mu pada siang hari ini Kau telah menambahkan umur 1 tahun di bulan Juli ini Tuhan. Biarlah dengan bertambahnya umur Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin bersukacita di dalam Tuhan, semakin mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus, urapi yang Tuhan berkati di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat melimpah-limpah atas mereka Tuhan, kesehatan yang sempurna Kau berikan, panjang umur Kau berikan, kekuatan yang baru, berkat yang baru Kau berikan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan melalui doa ibadah kami minggu ini, hamba-Mu yang berulang tahun ini Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan di dalam segala keadaan apapun, dan berkat Allah melimpah-limpah turun atas seluruh kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita ada di penghujung dari ibadah ini Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh kasih Kristus kita sama-sama bangkit berdiri. Boleh kasih salam sedikit kepada Bapak Ibu Saudara, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan berserah untuk berdoa syafaat. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dalam ibadah kami Tuhan dari awal perjalanan akhir Bapa. Kami sudah memberikan puji-pujian yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami menjadi hamba yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami Bapa, yang mengajar kami tetap setia Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang tetap bertahan Bapa. Bahkan kami berlatih diri kami Tuhan melalui firman Tuhan, supaya kami Tuhan bisa bertahan sampai kesudahan zaman Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh kuasa Tuhan yang senantiasa melingkupi kami Bapa, untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami menjadi Tuhan orang-orang yang bijaksana Tuhan, seperti garis-garis bijaksana Tuhan yang senantiasa mempersiapkan dirinya Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan Pak Edward Jega yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih
lebih luar biasa lagi Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Bahkan di dalam pekerjaannya Bapak, pelayanannya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau memilih hamba-Mu Tuhan, bukan secara kebetulan Tuhan. Kami bisa Tuhan untuk berikan Tuhan firman-Mu, menyampaikan firman Tuhan supaya jiwa-jiwa banyak diselamatkan Bapak. Urapi Tuhan hamba-Mu, bahkan istrinya Ibu Yeni Tuhan, bahkan anaknya Nida Tuhan. Tutup bungkus keluarganya Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, gembala pimpinan kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Raja Tuhan, dan wakil-wakilnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, urapi mereka Tuhan, di dalam tangan penyertaan Tuhan. Bahkan di dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan sertai Tuhan, berikan hikmat Tuhan atas mereka Bapak, kesehatan Engkau tambah-tambahkan di dalam kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Adi Markus Tuhan, dan wakil-wakilnya. Kami percaya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sertai Tuhan, berkati Tuhan, melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Hikmat kebijaksanaan tetap turun Tuhan atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami angkat tangan Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan negara kami Indonesia Tuhan ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap mereka mengatakan ada di setiap penjuru Indonesia. Kami percaya Tuhan bahkan pemerintah Indonesia Tuhan untuk bungkus mereka dan kuasa dari serahkan Presiden kami Tuhan Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan di dalam penyertaan Tuhan, bahkan setiap staf jajaran menteri Bapak, setiap pemerintah dari tertinggi sampai terendah Tuhan, Tuhan lingkupi dengan kuasa darah Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia di hatinya Tuhan, ekonomi Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tolak setiap roh intoleran dari Indonesia Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bekasi Bapak, Bekasi di mana kami tinggal Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Bekasi dilawat Tuhan, hujan pertobatan terjadi di Bekasi Bapak. Banyak orang-orang merindukan Tuhan, datang Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan kami serahkan Tuhan gereja kami BTC Tuhan. Setiap menit Bapak, bahkan manajemen Tuhan BTC kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat gereja ini Bapak bukan secara kebetulan. Kami percaya Tuhan, Kau mengasihi BTC Bapak, Kau mengasihi gereja ini Bapak. Kami percaya Tuhan, bahkan setiap kebutuhan kami Tuhan, kami percaya Kau cukupkan di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerja Bapak yang ada di gereja ini Bapak, setiap diakonis. Urapi kami Bapak, urapi kami, rayakan kami untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan melayani Kau hari ini Bapak. Urapi kami lebih lagi Bapak, urapi kami Tuhan Yesus Kristus untuk memberikan, mendedikasikan hidup kami hanya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Saatnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu Tuhan yang datang beribadah pada saat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kondisi kami Tuhan, kami datang ke tempat ini Bapak, umat-umat-Mu datang ke tempat ini Bapak. Kami percaya Tuhan, mereka pulang tidak sama dengan mereka datang ke tempat ini Bapak. Dan mereka membawa sukacita daripada Tuhan. Mereka sudah diurapi Tuhan. Setiap pergumulan mereka Tuhan, setiap kebutuhan mereka Tuhan cukupkan, pergumulan mereka Tuhan pulihkan, bahkan segala penyakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Kau berikan pekerjaan yang layak Bapak. Bahkan ekonomi mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan kami mau pulang Bapak dari tempat ini, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap menuntun kami, bahkan setiap aspek kehidupan kami percaya Engkau tetap beserta kami, sertai kami di dalam perjalanan kami Bapak. Bahkan kami di tempat Tuhan kami Bapak, bahkan di rumah kami, dengan sukacita tetap bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus sebelum kami pulang Bapak, kami mau menyambut berkat-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, ibadah kita yang kedua sudah selesai, dan sebelum kita pulang Bapak Ibu, mari kita buka hati kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan, seluruh pekerjaan dan usahamu diberkati oleh Tuhan, pendidikanmu diberkati oleh Tuhan, keluarga besarmu diberikan kesehatan yang terbaik. Apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Pulang dan terimalah berkat Allah, berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anugerahnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dan sudah diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.
Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, selalu bahagia bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.